Kebijakan hilirisasi industri telah dimulai. Kebijakan yang mendorong industri hulu agar membangun industri turunan semakin diprioritaskan oleh pemerintah. Selain meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, hilirisasi industri juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Bahkan dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa menaikkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi sekitar $14.000 Amerika atau sekitar 140 hingga 150 juta rupiah di tahun 2025. Proses hilirisasi industri di Indonesia ini telah berjalan cukup panjang waktunya dan dalam 2-3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Namun demikian kita juga mengetahui tantangan yang dihadapi oleh industri hilir yang bertumpu pada sumber-sumber industri hulu yang ada di Indonesia. Ini yang masih kita anggap masih kurang. Tantangan utama yang dihadapi adalah serangan daripada produk import. Namun apabila importasi produk baja hilir ini terjadi dalam konteks melakukan perdagangan yang tidak fair, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya deindustrialisasi di sektor hilir. Pada saat ini tingkat serapan tenaga kerja yang paling besar adalah pada sektor manufaktur, dan apabila Indonesia masih menginginkan serapan tenaga kerja yang besar, mau tidak mau pertumbuhan sektor manufaktur ini menjadi tumpuan kita bersama. Kualitas tenaga kerja adalah merupakan kunci daripada bertumbuh dan berkembangnya sektor hilir di Indonesia. Kita harus segera bergerak dan meyakini bahwa proses hilirisasi sektor manufaktur merupakan hal yang mutlak sebagai jawaban atas kebutuhan serapan tenaga kerja yang semakin hari dan semakin tahun terus bertambah. Saat ini hilirisasi industri mendapat momentum baik dengan aliran investasi yang terus meningkat. Tahun 2012, penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar 221 triliun rupiah. Sementara penanaman modal dalam negeri mencapai 92,2 triliun rupiah. Yang menarik adalah hilirisasi industri masih didominasi oleh investasi asing, terutama untuk industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, dan industri makanan. Sementara investasi yang dikelola oleh investor dalam negeri adalah transportasi, gudang, telekomunikasi, dan perkebunan. Hilirisasi industri yang digagas pemerintah bukan hanya demi kepentingan investor. Pada akhirnya, hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan nilai tambah dengan kebijakan hilirisasi industri membutuhkan investasi besar dan teknologi yang canggih. Selain banyaknya investor asing yang mulai masuk, apa saja sebenarnya tantangan hilirisasi industri yang saat ini dihadapi Indonesia? Malam ini kita akan membahasnya bersama Bapak Panggah Susanto, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. Pak Panggah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami, dan ada seorang ekonom, Ibu Henry Saparini. Bu Henry, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, kita ke Pak Panggah dulu. Pak Panggah, apa sebenarnya rencana pemerintah untuk mengembangkan industri di Indonesia? Jadi untuk mengembangkan industrialisasi di Indonesia, selain program-program yang rutin kita laksanakan, kita ada upaya akselerasi dari industrialisasi, di mana fokus pada beberapa sektor yang kita anggap sebagai sesuatu sektor yang memiliki strategi yang strategis gitu ya, yang strategis dan memang memiliki bakat-bakat untuk kita kembangkan di dalam negeri. Bidangnya apa saja itu? Jadi misalnya fokusnya pada industri dasar, yaitu yang terkait dengan logam dasar dan kimia dasar. Logam dasar ini yang paling penting adalah besi baja, karena besi baja merupakan mother of industry, artinya itu induk dari semua industrialisasi adalah industri baja. Kemudian industri yang berbasis aluminium, ini juga merupakan logam kedua terpenting. Dan juga nikel yang menunjang ke industri baja juga, industri copper dan sebagainya, atau industri tembaga. Yang kedua industri petrokimia, karena petrokimia juga induk dari segala industri kimia. Nah, ini harus ada di Indonesia. Kita fokus pada dua industri dasar itu. Kemudian juga fokus yang kedua adalah fokus di mana tadi saya sampaikan mengenai Indonesia memiliki bakat-bakat untuk memiliki daya saing yang tinggi, yaitu pada umumnya adalah industri-industri yang berbasis pada comparative advantage ya, seperti industri sawit dan turunannya, karet, ban dan turunannya, produk-produk karet, kakao dan turunannya. Ya, kita nggak banyak-banyak, sebenarnya masih bisa dieksplor lebih banyak lagi.
Kemudian juga industri yang berbasis pada sumber daya manusia dan integrasi dengan pasar dalam negeri, seperti industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan sebagainya, produk-produk alat industri alat transportasi seperti otomotif, kapal, perkapalan, kemudian juga industri elektronika, industri permesinan. Ini juga harus diintegrasikan dengan pasar dalam negeri yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan jumlah penduduk 240 juta yang income per kapitanya terus meningkat. Ini merupakan pasar potensial sebagai base load dari pengembangan industri. Fokus yang ketiga adalah di industri kecil. Industri kecil ini penting karena di sini sebenarnya basis dari suatu kewirausahaan, ya. Di sini akan dikembangkan industri kecil yang lebih pada industri yang mempunyai nilai tambah juga yang tinggi, ya, seperti fashion, kemudian juga di animasi, industri animasi dan multimedia itu juga, dan juga industri-industri yang terkait dengan kerajinan tetap kita kembangkan, ya, kerajinan itu juga sebagai sudah berakar sejak nenek moyang, ya. Jadi ini juga nggak boleh ditinggalkan. Ini saya kira fokus yang di 2012-2014 ini hanya ada waktu 2 tahun ini, ya, harus segera kita set up suatu struktur yang baik di 3 fokus itu. Pak Pangga, terkait dengan hilirisasi industri, banyak memang yang menilai bahwa kita selama ini agak kedodoran dalam memberikan nilai tambah kepada hal-hal yang sebenarnya kita bisa berikan nilai tambah sebelum kita lepas keluar. Kalau dari kacamata Anda, perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Kita masih seperti itu kondisinya atau ada perkembangan lain? Jadi hilirisasi itu kan dari kata hilir ditambah imbuhan isasi. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah membuat jadi, gitu ya. Artinya ini membuat jadi produk-produk bernilai tambah tinggi di industri hilirnya, yang selama ini kebiasaan kita mengekspor bahan-bahan mentah. Kemudian kita orientasinya kita rubah menjadi lebih banyak lagi bahan-bahan mentahnya diolah di dalam negeri. Kenapa demikian? Karena ini juga selain memberikan nilai tambah, ya, sebagai contoh misalnya boksit menjadi alumina, menjadi aluminium ingot, menjadi aluminium alloy, dan kemudian menjadi produk-produk hilir. Nah, ini dari hulu menuju ke hilir. Semuanya di sini? Semuanya ke situ, salah satu contohnya. Nah, itu kalau nilai tambah di boksit itu mungkin cuma 1. Ya, kemudian kalau diolah menjadi alumina sudah meningkat menjadi sekitar 8. Menjadi ingot itu menjadi 44. Meningkat lagi menjadi 55 menjadi alloy. Jadi ini ekonominya akan didrive dari proses nilai tambah di dalam negeri ini. Kira-kira gitu. Ya. Bu Henry, sudah siapkah kita dengan rencana besar pemerintah hilirisasi industri? Ya, jadi bahwa semua orang pasti memimpikan bahwa kemudian akan ada hilirisasi, tetapi kan ada beberapa prasyarat, ya, Mbak Putri. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Pak Pangga bahwa kita akan sektor yang ini, sektor yang ini, sektor yang itu, gitu. Semuanya memang penting, tetapi kita harus kalau kita mulai pada titik sekarang, yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah sangat hulu dan sangat hilir, ya, sehingga industri antara itu kita hilang. Nah, sekarang kita yang harus ciptakan bahwa itu akan ada banyak turunan produk dalam hilirisasi. Misalnya tadi dari timah, kemudian untuk produk-produk elektronik, itu kan harus ada industri antaranya, gitu. Nah, untuk membangun industri antara ini yang mimpi tadi yang harus diterjemahkan menurut saya menjadi, ya, kita harus memiliki industrial policy and strategy, gitu. Kalau tadi kita akan membawa sampai kepada industri yang sangat hilir tadi, ini harus jelas sebenarnya dukungan kebijakannya apa, karena itu tidak bisa kalau di Indonesia hanya Kementerian Perindustrian nggak akan bisa, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya apa yang dilakukan oleh Korea, itu dari sisi industri hulu dia 100% itu pemerintah investasinya. Terus kemudian industri antaranya
dia 100% sudah swasta. Tetapi kalau di China, industri hulunya 50%, 100% itu pemerintah dan swasta. Tetapi antaranya masih pemerintah dan swasta. Artinya dari situ saja kan kita harus tahu Indonesia mau memilih yang mana. Karena kita harus membuat pattern, industri. Nah, terus kemudian kalau mau mengajak swasta, kalau tadi kita lihat VT-nya bahwa sekarang investasi domestik itu kurang dari separuhnya dari investasi asing. Nah, kalau kita ingin mengajak, kemudian insentif apa yang akan diberikan gitu ya Mbak ya? Karena harus menyatu. Kalau misalnya akan didorong untuk ke industri antara, insentif fiskalnya mau seperti apa? Kemudian kita harus memberikan gambaran SDM kita yang kita miliki seperti apa, karena kita tahu sebenarnya sekarang 69% tenaga kerja kita ini kan SMP ke bawah. Nah, jadi kalau kita mau membangun industri yang seperti itu, kemudian kita mengajak investor dalam maupun luar negeri untuk masuk, yang mana ini? Jadi kalau menurut saya sih Indonesia harus memulai dari mungkin sektor yang itu paling strategis, Pak. Kalau paling strategis bagi Indonesia ya yang menyerap tenaga kerja paling banyak, karena itulah problem utama yang ada di kita, artinya memberikan nilai tambah dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar gitu. Nah, jadi urutan itulah yang harus dibuat terlebih dahulu, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa semua prioritas, pasti nggak bisa, karena harus memberikan insentif fiskal dan sebagainya. Nah, kemudian dan harus benar-benar dari ada tiga kelompok tadi ya, hulu, perantara, dan hilir. Dan hilir, ya, dan apa namanya? Kita harus menawarkan kepada investor itu sudah dalam bentuk menurut saya itu paket. Jadi kalau industri ini loh insentifnya seperti ini gitu. Dan dalam waktu sekian tahun ini industri hilir baru akan diberikan insentif ini, sehingga investor itu juga akan berhenti pada hulu atau pada hilir. Tetap harus ada bayangan hitungan bisnisnya karena insentif fiskalnya kalau kemudian keliru diberikan kepada sektor hilir, nggak akan maju di sektor antara dan hulu. Baik. Kita harapannya sih kita nggak jauh-jauh amat dari posisi itu ya, ideal yang tadi digambarkan oleh Bu Henry. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Suara Anda.